Dijenguk Raffi, Nunung malah curhat warungnya dapat serangan mistis. Awalnya ramai semua katanya. Ini memang lagi Katanya di ini ada tanah kuburan. dalam kuburan sama pocong-pocong dipasang-pasangin gitu. Awalnya ramai. Kunjungi kosan komedian Nunung di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Raffi Ahmad dan Gigi dibuat terkejut. Selain kosannya kecil, Raffi dan Gigi juga terperangah melihat satu tas kotak warna hitam milik Nunung. Di dalam tas itu terdapat berbagai jenis obat yang harus diminum Nunung setiap hari. Harganya pun bikin Raffi dan Gigi kaget. Pusing, kadang-kadang nggak bisa ngambil obat. Baru bulan ini ngambil obat, bulan kemarin aja belum bisa ngambil obat. Iyalah, obatnya kan mahal, Dek. Ini segini. Iya, begini. Mam, harus minum. Terus periksa darah tiap bulan buat puasa. Darah puasa karena kan ngecek ginjal. Obat ini sebulan sekali. Bulan harus, terus Habis cek darah. berapa? Harus berapa? Ya, kadang-kadang kalau semua keambil ya hampir 40-an ya. Untuk pengobatan kanker payudara yang dijalaninya, Nunung harus merogoh kocek dalam-dalam. Tak hanya untuk membeli obat, namun juga untuk bisa operasi lagi. Karena itulah, komedian 61 tahun ini rela bekerja keras mencari uang untuk biaya menyembuhkan sakit kanker payudara yang diderita. Apalagi karena mau operasi lagi kan aku. Kapan? Ya, kalau sebetulnya sekarang ini, cuman karena aku kan di Ramadan ini alhamdulillah ada kerjaan, aku kan sayang kan gitu. Sahur. Ya lumayan lah. Terus aku bilang ya nanti habis lebaran aja sekalian pulang gitu. Mau di sana? Iya, di Jakarta mahal banget. Aku sekarang kan memang harus masih kerja terus sama suami biar aku bisa berobat terus. Jadi aku udah nggak mikir keluarga, maksudnya udah nggak transfer yang tiap minggu udah ada warung itu kan. Dia udah dapat hasil dari warung itu aku udah lega gitu. Warung buat orang. Iya udah buat keluarga aja gitu. Jadi aku konsen untuk obat bro. Dan di saat istri Yan Sambiran ini tengah berjuang mengumpulkan pundi-pundi keuangannya lagi di tanah rantau kota Jakarta, kabar tak sedap pun datang dari Solo, kampung halaman Nunung. Warung makan Songoseng milik Nunung di Solo sejak Ramadan sepi pembeli. Anjloknya pembeli berimbas omset turun sangat drastis. Aroma mistis pun diduga jadi penyebab sepinya warung makan Nunung. Awalnya ramai semua katanya. Ini memang lagi Katanya di ini ada tanah kuburan. dalam kuburan sama pocong-pocong dipasang-pasangin gitu. Awalnya ramai. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu sehari itu bisa 9 juta, 8 juta gitu. Nasi itu sehari bisa 28 kilo, 25 Makanya kilo. mami duduk santai waktu itu nggak syuting nggak apa-apa. Ada di situ. Gitu. Sekarang mulai ada agak sepi, kadang-kadang 5 kilo aja nggak habis. Katanya dicek ada tanah kuburan. Terus ada pocong. Tadinya sih aku nggak percaya ya bangsa gitu-gitu, ya udah nggak percaya, udah diemin aja, udah dibuang aja. Cuman ya kalau dihajar gitu terus sugesti kita kan kena. Iya, ya doain aja lah ya, bagaimana ya. Dropnya tuh kayak nggak wajar gitu loh. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba. Aku sih tanya sama Ustadz kalau bisa nanti pulang di ruqyah di restorannya, terus ya sama Ustadz apa mau ngajak anak yatim. Belum ramai Ya. awalnya. Omset warung makan yang menurun drastis ditambah kondisi Nunung yang sedang mengumpulkan cuan untuk beli obat dan persiapan operasi, bikin Raffi dan Gigi terenyuh. Pasangan tajir ini pun tergerak mengirimkan uang untuk Nunung. Memang itu udah rezekinya. Enggak lah, teman. Cuma lewatnya aja loh, Mam. Itu rezekinya memang berarti emang rezekinya Mami. Amin. Udah belum? Udah masuk. Udah masuk sih. Terima kasih, Mak. Makasih ya, Vi. Udah rezekinya loh, lewatnya aja. Iya kan? Sehat-sehat Cuma lewatnya terus. aja. Numpang lewat, Mam. Lewat di kitanya. Orang baik, banyak membantuin. Digoyang cobaan hidup bertubi-tubi tak membuat Nunung menyerah. Menyibukkan diri dengan pekerjaan malah menjadi hiburan bagi Nunung. Salah satunya mengisi program Keluarga Seleb Indonesia yang tayang di layar MNC TV.
Ya, bersama keponakannya Empi, Nunung dapat mengekspresikan dan melampiaskan bakat menyanyinya. Dulu memang saya nyanyi, tapi mungkin tahun saya dulu kan beda sama tahun sekarang. Pengalaman yang sangat berharga, sangat berarti banget buat saya ya. Kalah menang mah itu urusan nanti aja, yang penting pokoknya saya bisa menyajikan yang terbaik yang menurut kemampuan saya gitu. Selebriti istiqomah dalam iman. Celine Evangelista tak kuasa menahan air matanya saat dirinya berhasil menyentuh dan mencium Ka'bah untuk pertama kalinya. Ya, baru-baru ini Celine mengunggah video dirinya tengah menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci di akun pribadinya. Mungkin Celine lebih kepada sedang mendalami, sedang mempelajari, dan tetap dia ingin berusaha menjadi Celine yang jauh lebih baik. Sejak memutuskan mu'alaf, keseriusan Celine dalam menjalani syariat Islam terlihat jelas. Penampilannya mulai banyak berubah. Mantan istri Stephen William itu kerap mengenakan hijab dan mengaku nyaman menutup aurat. Ia juga tak pernah absen menghadiri majelis ilmu. Nyaman lah, pakai apa aja nyaman, bersyukur, semua orang menilai positif. Semoga bermanfaat buat orang kalau menjadi contoh yang baik juga. Ka'bah atau Baitullah itu memang menyejukkan hati bagi setiap umat muslim. Hal itu dirasakan Roger Danuarta yang sudah 2 kali umroh bersama sang istri Cut Meriska. Bahkan Roger mengaku selalu rindu untuk datang ke Tanah Suci. Yang biasanya aku cuma lihat tuh dari TV, dari cerita-cerita orang, dari gambar, tiba-tiba ada di situ di depan Ka'bah, langsung melihat secara langsung gitu ya, mata kepala sendiri. Nggak sadarnya langsung tes. Pengen datang lagi nggak Bang? Banget sih. Doain aja semoga bisa cepatnya. Menembus langit, doa mustajab ibu untuk buah hati. Menjalani ibadah di bulan suci Ramadan terasa begitu nikmat dan membahagiakan untuk orang yang dapat melaluinya bersama yang tersayang. Namun tidak bagi beberapa selebriti berikut ini yang justru harus merasakan Ramadan berselimutkan kesendirian. Ya, mereka mau tak mau, suka tak suka, harus menjalani Ramadan jauh dari buah hati. Perpisahan terjadi sejak rumah tangga mereka dengan sang mantan kandas di tengah jalan. Seperti yang dialami oleh Paula Verhoeven. Sejak memilih untuk berpisah dengan Baim Wong, sejak saat itu pula, Paula juga harus berpisah dengan kedua buah hatinya, Keanu dan Kenzo. Sudah 5 bulan lamanya, Paula harus jauh dari sang buah hati, hanya dapat berteman sepi dalam memendam rindu. Seolah tak ada kuasa dengan keadaan, Paula pun seakan pasrah, mencoba mengikhlaskan dan merelakannya segala. Hanya melalui untayan doa di atas sajadah yang mengiringi setiap langkah hidup anak-anaknya. Selama ini sih saya berusaha setiap hari, bisa mungkin pagi sebelum beraktivitas, saya selalu mengusahakan buat ketemu mereka. Jauh dari buah hati juga dialami oleh Asya Syara dan Sania Marwa. Setelah melalui proses yang cukup panjang, penuh drama dan alot, akhirnya Asya dan Sania dapat berjumpa dengan buah hati meskipun hanya sekejap. Itu titik-titik terendah aku. Jadi alhamdulillah semuanya proses yang panjang menurutku. Kegagalan rumah tanggaku yang pertama juga itu lumayan membawa dampak dan itu pembelajaran. Tapi banyak hal positif lah yang masih bisa kita syukurin dibanding kita keluhkan gitu. Cuman memang takdir berkata lain, belum waktunya, belum rezekinya. Percaya nggak percaya aku udah lebih pasrah sih dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kayak kalau tahun-tahun sebelumnya tuh masih ada momen yang bener-bener kenapa sih nggak bisa sama anak nih lebaran, kayak sedih gitu. Cuman tahun ini
aku udah mulai lebih belajar untuk berbesar hati. Ya anak-anak aja sih mentalnya yang aku pikirin gitu. Gitu aja, aku nggak mau mereka trauma. Tak ingin menjadi orang tua yang egois, baik Asya maupun Sania mencoba legowo, merelakan sang buah hati untuk diasuh sang mantan suami. Sebagai pengobat rindu, Asya dan Sania pun mencoba lebih mendekatkan diri pada sang pencipta dengan mulai mengaji kembali. Setiap hari pasti aku buka, walaupun 2 lembar, 3 lembar, ngaji sampai hatam. Kayaknya tenang aku kayak gini, kayak nggak gerasa gerusuk hidup gitu. Ketenangan itu mahal, Mbak. Jadi ternyata tenang itu nggak bisa dibeli sama apapun. Selain dengan jiwa yang damai dan iman, langsung aku datang ke kajian, ya itu aku tergerak sendiri. Ya, memang kalau Allah belum menurunkan takdirnya, kita bisa apa? Hikmahnya adalah mesti belajar lebih pasrah lagi, belajar lebih sabar lagi. Ya semoga tahun depan udah bisa sama. Jadi sekarang ya aku doain aja, karena alhamdulillah aku masih melihat anak-anak itu tumbuh sehat. Alhamdulillah masih bisa ditelepon, walaupun tempo-tempo susah ditemui, ya kan. Serupa tapi tak sama juga dialami oleh Denada. Bukan karena konflik dengan sang mantan, terpisah jarak dengan Aisyah lantaran Denada harus bekerja di Jakarta, sementara Aisyah menetap di Singapura. Meski Denada rajin mengontrol dan berkomunikasi dengan putri sematawayangnya itu. Tapi kan memang ini yang aku usahakan, aku upayakan, dan aku syukuri banget bisa dapat pekerjaan di bulan Ramadan gitu, karena biasanya buat kami para penyanyi, apalagi mungkin penyanyi yang genrenya seperti aku, agak sulit untuk bisa dapat pekerjaan event penyanyi di bulan Ramadan. Tetap aja sih dia ada, ya pasti kepengen ibu kapan pulang, dan dia pun mengerti bahwa ibunya harus kerja. Challenge seru 3 biduan DMD. Menjadi biduan DMD, pastilah Fani, Mayang, dan Wina memiliki kemampuan olah vokal yang mumpuni. Namun, apa jadinya jika ketiga biduan ini mendapat challenge adu menyanyi melawan orang tuanya? Penasaran kan? Oke pemirsa, kita udah selesai buka puasa dan kali ini kita di-challenge sama pemirsa Celeb On News buat versus-versusan nih. Ibu sama anak nih, kira-kira siapa yang menang ya? Nah ini ibu-ibu kita. Halo ibu-ibu. Halo. Kita mau nyanyiin lagu Ikan dalam kolam. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Semua Jangan dulu, janganlah diganggu. Dan ternyata suara indah para biduan memang menurun dari para orang tuanya. Uniknya, para ayah pun tidak tinggal diam. Mereka didapuk untuk menilai grup mana yang paling merdu suaranya. Menurut kalian, siapa nih yang paling bagus suaranya? Juri kita adalah bapak-bapak. Gimana Pak Asep perasaannya bisa masuk TV? Coba. Bagus dengan pembesar ibunya. Sini, kata bapaknya Pani, bagusan ibunya, Cenak. Kenapa? Ibunya, soalnya yang punyanya saya.